Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Oke Mas Rifki, kan Mas Rifki ini sebagai produser film juga dan sebagai owner dari sebuah production house nih. Nah, cara agar Mas Rifki bisa menyatukan banyak kepala tuh Mas, agar bisa satu visi dan misi dengan Mas Rifki. Apalagi kan sebagai produser itu adalah leader dari sebuah produksi ini. Ya. Ini yang paling sulit ya, yang paling tricky gitu karena kita ngadepinnya manusia dan itu hidup gitu kan, maksudnya punya perasaan, punya bahasa atau punya emosi itu yang paling hati-hati banget. Tapi biasanya tuh aku pasti ngasih tahu goalsnya dulu gitu, misalnya gue akan bikin film dokumenter tentang sinema di Indonesia. Film ini untuk komunitas-komunitas film di Indonesia, misalnya kayak gitu, itu visi pertamanya gitu. Kemudian kan turunannya berarti bahasanya harus sederhana, terus ini harus menarik karena ini juga untuk awam. Nah, biasanya sih dari goals yang besar itu kemudian ya diturunin jadi di breakdown jadi kecil-kecil, kemudian itu jadi kesepakatan-kesepakatan yang harus kita patuhi selama menjalankan project ini gitu atau produksi ini gitu. Itu sih paling dikasih tahu goalsnya dulu di awal gitu. Jadi orang sama-sama tahu apa gambar besar rencana kita gitu. Tapi Mas kan sebagai leader sendiri kan mempunyai goal sendiri nih, tapi masih ada nih misalnya 1-2 kepala yang kekeh dengan pendiriannya sendiri. Nah, kalau Mas Rifki menanganinya tuh kayak gimana nih Mas? Kalau misalnya itu masih rasional atau misalnya menguatkan dari gagasan atas goalsnya, itu pasti akan kita bicarakan ulang gitu. Tapi kalau misalnya itu hanya gaya-gayaan aja atau memang dia pengen show off gitu kan dengan cara overthinking atau kayak gitu-gitu, ya mending di skip aja gitu. Karena kan kita ngebelain yang kita bikin bukan ngebelain dia gitu. Oke, berarti sebagai Mas Rifki sendiri sebagai leader mempertimbangkan juga ya Mas apa masukan-masukan dari tim juga. Tapi kalau masih bisa kita tampung ya kita tampung. Tapi kalau itu tujuannya hanya untuk dia show off, mungkin kita skip dulu gitu ya Mas. Nah, sebagai produser, sebenarnya produser itu apakah hanya mencari dana atau bagaimana Mas? Produser sebenarnya ininya banyak ya. Maksudnya ada produser yang tukang nyari duit, ada produser yang memang ngawal produksi, ada juga produser yang misalnya dia hanya ngawal keuangan karena ada tanggung jawab yang lebih besar ke si pendana, atau ada juga produser yang hanya jatahnya distribusi film atau produser yang hanya promosi gitu. Itu jadi sebenarnya macam-macam gitu, tapi memang secara umum produser itu hanya ada satu yang ya sama kayak tadi di awal, bahwa dia yang bertanggung jawab sampai karya ini selesai gitu. Nah, ukuran selesai itu kan kemudian jadi macam-macam, dilihat dari goals awalnya tadi itu gitu. Kalau misalnya selesainya adalah sampai ke goalsnya adalah 100 titik komunitas film di Indonesia, film ini bisa diputar gitu. Ya, project ini akan selesai di situ gitu. Tapi kalau misalnya ini orderan aja gitu, artinya kita lagi cari duit, ya hanya film ini selesai, terus udah jadi, ya udah kita nggak sampai sejauh distribusi atau lain-lain gitu. Berarti sebenarnya produser ini tuh banyak ya Mas turunan-turunannya, tapi secara umumnya ya mengawal dari awal produksi itu sendiri sampai akhir yang goals ditentukannya. Oke Mas Rifki. Nah, tapi seorang produser ini tuh ikut juga nggak sih Mas dalam merancang ide atau bahkan sampai dengan ke penulisan ceritanya? Ya kalau yang ku temui gitu ya sejauh ini gitu, ya nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya, baru pendek juga gitu. Biasanya kan inisiasi tuh lebih banyak gitu, mungkin dari sutradara gitu. Terus juga ada inisiasi dari penulis atau inisiasi dari produser. Nah kebetulan yang kemarin baru kita launching itu YK48 itu yang inisiasi aku sendiri sebagai produser gitu. Nah kemudian ketika produser yang menginisiasi kan dia harus cari misalnya ini siapa sutradara yang bisa menyampaikan visi yang gue mau gitu, karena gagasannya dariku gitu. Pilih sutradara gitu.
Terus kemudian siapa nih yang bisa membantu nulis gitu kan. Itu juga harus disesuaikan dengan karakter sutradaranya gitu. Kalau misalnya memang nggak ada terus kemudian oke, gua aja deh yang nulis gitu sebagai produser, karena maksudnya aku yang awalnya riset, aku yang inisiasi juga, itu juga bisa. Terus kalau misalnya dari sutradara gitu, gue punya ide deh pengen bikin kayak gini gitu ya. Terus ya biasanya kan ngide gitu kan sutradara gitu. Ya berdasar kenyataan gitu, terus dia bikin sesuatu, terus kemudian tapi siapa yang ngurusin ya gitu. Nah, kemudian dia harus cari produser gitu. Nah, nanti produser untuk mempermudah komunikasi ke tim yang lain, dia pasti akan cari penulis. Karena kalau by curhat atau cuma pengennya gini kan susah orang gitu maksudnya. Makanya kemudian disederhanakan jadi teks, ya muncullah penulis kayak gitu-gitu. Yang terakhir ya ide itu dari penulis gitu. Ya karena dia hanya bahasa teks, kemudian kan kita pakai bahasanya film gitu. Maksudnya SPOK-nya juga film pasti gitu. Itu kemudian dia akan cari sutradara gitu. Tapi di mencari sutradaranya itu kemudian pasti diminta bantuan produser gitu. Gue cariin sutradara yang cocok dong buat film gue yang komedi Istanbul misalnya kayak gitu-gitu. Itu ya 3 itu yang paling basic sebenarnya, produser, sutradara, penulis. Bolak-baliknya sama aja. Nah, tapi kan itu yang Mas Rifki ceritakan tadi itu adalah 3 hal yang sejalan nih. Tapi ada nggak sih Mas Rifki pernah mengalami produser dan direkturnya itu nggak sejalan nih, bertolak belakang, punya kemauan sendiri-sendiri nih Mas? Biasanya kalau kita udah deal di satu project, biasanya itu jarang terjadi gitu. Karena memang saat pemilihan terus disesuaikan sama gagasan atau goalsnya, itu kan memang kita pikirkan banget ya. Ini kan soalnya ini pakai uang dan lain-lain, uang, tenaga kayak gitu-gitu. Jadi memang itu tuh sangat jarang terjadi, kecuali misalnya kayak pas dulu di kampus gitu. Nah, itu baru tuh sutradaranya pengen produser atau produser pengen jadi sutradara, bahkan kameramennya biasanya yang pengen jadi sutradara kayak gitu-gitu. Karena masih pengen dengan pemikirannya sendiri-sendiri ya Mas, masih keras kepala juga ya Mas, apalagi kan masih kuliah itu percobaan masa percobaan gitu. Oke, ini Mas Rifki, karena kita ada jeda lagi nih Mas. Oke, so buat Questioners jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Sebagai produser akan memarahinya. Biasanya yaitu tadi kalau udah kelihatan goalsnya, misalnya kayak di YK48 itu gimana caranya film ini bisa diputar di ngide itu sampai syuting itu paling